Aksata Pangan adalah sebuah bank makanan yang memperkenalkan dan mendistribusikan makanan dengan jumlah yang diterima dari semua rantai pasokan pangan ke masyarakat. Di gudang yang berlokasi di Jalan Karya Wisata inilah, sayuran sebanyak 162,83 kg seperti terong, timun, wortel, dan lobak diberikan donatur dan dipilih kembali sebelum nantinya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdiri dari tahun 2018 hingga sekarang, organisasi non-profit yang beroperasi sebagai food bank ini sudah bekerja sama dengan donatur dari berbagai rantai pasok makanan, seperti packers atau perusahaan pengemas makanan, food service seperti hotel dan toko roti, dan manufaktur atau pabrik pembuat makanan. Karina Nursyafira, Sep Communication and Community Engagement Aksata Pangan mengatakan, makanan dan sayuran yang diterima didistribusikan langsung ke berbagai tempat, seperti komunitas, panti asuhan, dan keluarga prasejahtera yang belum mendapatkan kebutuhan pangan yang sehat dan layak. Saat ini berdasarkan MOA kerjasama kita sudah ada 19 partner nih gitu. Yang biasa kita sebut dengan namanya frontline organization atau organisasi garda terdepan. Saat ini ada 19 yang terdiri dari komunitas, rumah baca, sanggar, panti asuhan gitu. Yayasan-yayasan yang memiliki binaan-binaan entah itu anak-anak, elderly atau orang tua, terus keluarga prasejahtera atau masyarakat prasejahtera. Setelah dilakukan penyortiran, sayuran yang layak akan ditimbang sesuai kebutuhan masyarakat. Lokasi yang akan menjadi tujuan distribusi kali ini adalah Sanggar Pelita, beralamat di Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan. Ketua Sanggar Pelita Halimul Hakim Nasution sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan Aksata Pangan. Ia berharap Aksata Pangan dan Sanggar Pelita bisa menjalin hubungan baik, juga memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat. Harapan saya Sanggar Pelita dengan Aksata Pangan tetap menjalin hubungan yang baik dan juga tetap berkolaborasi untuk kebaikan yang selanjutnya gitu. Harapannya mudah-mudahan Sanggar ini lanjut terus. Ya, mudah-mudahan pun donatur-donaturnya itu bisa terus juga membantu. Di sini kan banyak anak-anak yang kurang ini, orang tuanya kurang mampu kan gitu. Mudah-mudahan lanjut terus panjang. Jadi di sini pun bisa dapat terus bantuan. Aksata Pangan berharap akan semakin banyak donatur yang bekerja sama dengan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pihak yang memiliki akses makan berlebih dengan masyarakat yang membutuhkan makanan. Niat baik dan beramal jariah, inilah yang dilakukan Jul Padli, seorang guru mengaji di Pondok Ngaji Gratis Pas Java yang berada di Sampali Percut Setuan, Deli Serdang. Pria 25 tahun sekaligus mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi ini dengan ikhlas dan rela tidak digaji hanya untuk memberikan pelajaran ilmu agama kepada anak-anak yang berada di lingkungan pondok. Mana coba tunjukkan materi yang dia. Berawal dari guru Jul yang memberitahukan dan menawarkan menjadi guru ngaji di pondok tanpa adanya imbalan, ia pun setuju dan berniat untuk beramal jariah. Sebelum berdirinya pondok ngaji gratis ini, Jul sudah mengajar dari tahun 2019 hingga sekarang. Ia memberikan pelajaran juga pengenalan ayat Al-Quran kepada anak-anak sekitar desa.
Selain mengenal huruf hijaya dan mengaji, para murid juga melakukan kegiatan mewarnai agar murid-murid tidak bosan dan bebas berimajinasi. Hingga kini terdapat 50 anak yang mengaji di Pondok Pas Djafa mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kegiatan mengaji ini dibuka mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Yang pertama tentu niat dari hati karena memang ada tawaran juga mengajar, dan awalnya memang nggak diiming-iming apapun, memang nggak ada iming, tapi niat kita untuk adalah amal jariah, jadi kita kan kita ngajar di sini. Alhamdulillah anak-anak banyak yang suka dan banyak yang menerima masyarakat sini untuk anak-anaknya belajar di sini tentunya. Pendiri Yayasan Pondok Pas Djafa, Parno Alan Subejo bersama Jul mempunyai cita-cita yang sama. Mereka ingin menjadikan anak-anak bangsa, khususnya anak-anak di desa, lebih peduli tentang agama. Melihat semangat Jul yang mendedikasikan waktu dan tenaga, Alan pun menerima Jul sebagai pengajar di pondok. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali Pak Jul Fadli mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk pondok mengaji gratis Pas Djafa ini sangat luar biasa. Selain juga beliau juga kuliah, bekerja juga, tapi beliau juga sangat semangat mengajar di sini, dan anak-anak juga diterima dengan senang hati dan mereka juga gembira mengaji di sini, Mbak. Kaiza Nauri, seorang murid di Pondok Pas Djafa ini, mengaku senang dengan pembelajaran yang Jul berikan kepadanya. Selain mendapatkan ilmu dan bacaan Al-Quran dengan benar, Jul juga sangat sabar mengajari anak-anak yang ada di pondok. Abi itu sangat baik, Kak. Terus juga dalam mengajar itu juga sangat sabar, apalagi kan banyak anak-anak gitu kan, Kak. Harapan saya ya ilmu-ilmu itu bisa diterapkan gitu kan, Kak. Terus dalam memperbaiki ngaji juga makin bagus gitu, makin baik dalam ngajinya, dalam berinteraksi juga, karena kan anak ngaji gitu, Kak. Mengajar dengan ikhlas tanpa berharap imbalan membuat Jul bahagia. Semoga semangat dan niat baik Jul untuk anak-anak dapat bermanfaat dan menjadi bekal di masa depan kelak. Assalamualaikum, halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi dalam Bingkai Ramadan. Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan ketakwaan. Sepintar-pintarnya seseorang, jika tidak berakhlak, ilmunya tidak akan membawa manfaat. Akhlak yang baik menunjukkan keimanan yang kuat, dan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan fitrah kita sebagai muslim. Inilah yang akan kita bahas dalam Bingkai Ramadan kali ini bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Assalamualaikum Uja, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Nila sehat? Alhamdulillah sehat Uja. Uja, kita langsung ke pembahasan Bingkai Ramadan kita hari ini ya Uja ya. Oke. Uja, adab di atas ilmu. Istilah ini sudah sering sekali kita dengar. Mungkin boleh di-refresh kembali Uja, kira-kira apa yang dimaksud dari adab di atas ilmu? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan Mas Dinal, berbicara tentang adab di atas ilmu itu di dalam istilah bahasa Arabnya atau di dalam agamanya al-adabu fauqul ilm. Adab itu di atas ilmu. Satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu, tapi di sisi lain orang yang berilmu itu akan terhina kalau adabnya tidak ada. Makanya ketika kita kecil kita sering itu diajarkan tentang akidah, akhlak, iman dan akhlak itu seperti dua sisi mata logam yang harus saling mengisi. Contoh Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu
Di dalam ayatnya jelas Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tapi di balik yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, mu'min mana yang paling utama? Rasulullah jawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Sampai kan ada sebuah istilah, kalau kau dibenci karena kebenaran itu anugerah, kalau kau dibenci karena akhlak itu musibah. Jadi para ulama belajar ilmu itu beberapa tahun saja, tapi setelah belajar adab yang puluhan tahun. Makanya kita merindukan nih ajaran-ajaran adab dari orang-orang tua kita dulu yang mengajarkan adab. Kalau di depan orang tua jalannya agak nunduk sedikit, ya kan? Kemudian kalau ada orang tua yang duduk di bawah, kita jangan di atas. Itu kan ajaran-ajaran budaya kita yang juga sinkron dengan ajaran agama kita. Jadi adab itu jauh lebih mulia daripada ilmu. Tetapi ketika kedua ini saling bersamaan, sinergi, itu yang menjadi uswah hasanah, contoh yang baik yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Oke Uja, berarti itu kalau bisa dibilang diurutkan adab dulu ya Uja ya, baru ilmu. Dan alangkah lebih baiknya itu beriringan ya Uja ya. Oke Uja. Uja, apa nih hubungan adab dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Uja? Nah, apa hubungan adab dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Menarik sekali pertanyaannya. Orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya orang-orang yang cerminan kehidupannya, adabnya, akhlaknya itu juga tentunya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan demikian. Sampai kan Rasulullah dikatakan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Nah, output dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah tercermin dari akhlaknya, dari adabnya. Habluminallahnya baik, dengan keimanan ketakwaannya kepada Allah, habluminannasnya juga baik. Lihatlah di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang hubungan kita kepada Allah, dan banyak sekali bercerita ayat tentang hubungan kita sesama manusia. Muamalah, jual beli, ketika berinteraksi sosial, ketika bertetangga, ketika kita akad jual beli, ketika kita ada hutang piutang, itu semua digambarkan di dalam Al-Quran. Maka bagi kita yang ngaku beriman, jadilah orang-orang yang senantiasa memiliki adab yang baik. Kalau dia memiliki adab akhlak yang baik, keimanannya pun ada walaupun sebesar biti dzarrah, maka insya Allah dia juga akan mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke Uja. Uja, seorang Rasul pun pernah mendapatkan teguran karena beliau pernah mengabaikan seorang tunanetra yang ingin bertanya. Hingga turunlah surat Abasa. Ini bagaimana ceritanya Uja? Jadi dahulu suatu ketika Rasulullah SAW itu niat Rasulullah itu baik sebenarnya. Rasulullah ingin pembesar ini ridho dengan Rasulullah, bergabung dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu juga dihadirkan. Ini semua tentunya skenario Allah, menjadi ibrah pelajaran untuk kita semua. Ketika itu ada nenek tua yang dia itu dalam keadaan buta dan orang memandang dia dengan orang yang biasa. Tetapi karena Rasulullah nanti tunggu, gitu maksud Rasulullah. Rasulullah ingin mencari atau mengambil hati dari pembesar ini, karena target Rasulullah juga baik. Tapi ketika Rasulullah mengabaikan wanita tua tersebut, langsung Allah tegur baginda Rasulullah itu dengan teguran yang sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla. Rasulullah dia telah bermuka masam. Jadi Rasulullah melihat kayak kita lah sedang ngobrol, kemudian ada orang tunggu dulu gitu. Tapi ternyata dalam agama nggak boleh. Tetap kita jangan bermuka masam kepada orang.
Maka kan ada hadis Rasulullah, senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Luar biasa ya Uja ya. Oke Uja, yang terakhir nih Uja, mungkin boleh dibagikan kepada para pemirsa di rumah pesan dan nasihat agar kita itu mengutamakan adab, agar hablum minallah dan hablum minanas kita itu terjaga Uja. Masya Allah, Alhamdulillah, wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dan kita semua, usingku binafsi taqwallah, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, senantiasalah menjadi pribadi yang walaupun tinggi ilmunya, itu semua akan sirna kalau tidak ada adab dan akhlaknya. Maka oleh karena itu, dua sisi ini harus saling mengisi dalam kehidupan kita. Ingat, kita dibenci karena kebenaran itu anugerah, kita dibenci karena akhlak itu musibah. Maka perbaiki akhlak kita, ikuti akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam kehidupan hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Hubungan sesama manusia baik, hubungan sesama Allah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga baik. Insya Allah itulah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bertikai, saling maafkan. Inilah indahnya persatuan dan kesatuan kita walaupun banyak berbeda di antara kita. Wallahu a'lam masdina. Oke Uja, terima kasih atas penyampaian materinya hari ini Uja. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.